Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokati dakwati wa tarbiyah auliya utis'ah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ya, kemarin kita sudah bahas ilmu sudah, akidah sudah, ibadah sudah, akhlak sudah. Memang ada kemarin contoh tentang akhlak yang diajarkan Luqmanul Hakim, ya, ada beberapa referensi atau dalil yang belum sempat dibahas ya. Ayatnya Luqman ayat berapa itu? 15 apa 16? Di antaranya akhlak yang kemarin diajarkan kan satu di samping akidah, kemudian akhlak kita kepada Allah satu, jangan mensekutukan Allah, kemudian senantiasa mempunyai rasa syukur, karena bersyukur itu adalah bersyukur untuk diri sendiri. Nah, kemudian ada akhlak lagi supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Surat Luqman ya, kemarin sudah dibahas itu ya. Nah, yang belum ayat berapa? Enggak, itu untuk supaya nanti kita punya materi. Barusan 16. Ya, Kemarin sudah sampai 15. Tujuannya ini kan materinya ya, Bu. Materi kan. Nah, berarti materi kemarin tentang akhlak kita kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Kedua, kita harus senantiasa mempunyai rasa syukur, ya kan? Yang kemarin sudah dibacakan oleh Ustazah Baiti Nur Jannah, ya kan? Ya, kemudian yang wawasainal insana biwalidayhi diwasiatkan pada manusia supaya berbuat bakti kepada kedua orang tua sudah, ya kan? Terus yang belum ayat 16. 15 malah. 15. 14 sudah. Luqman ya. Nah, ayo coba kita bahas itu supaya nanti ketika kita mengajar memberikan materi tentang akhlak misalnya, kan bisa materinya dari ngambil surat Luqman itu dulu. Materinya berbakti pada dua orang tua, ya ayatnya itu. Ya nanti ada lagi nanti jadi tema akhirnya nanti itu. Temanya misalnya jangan menyekutukan Allah dan bersyukur, gitu ya. Itu materi juga. Jadi kita bisa ajarkan itu jadi materi nanti. Ya metodenya terserah. Mau metode diskusi, metode ceramah. Tadi kan kita diskusi, memberi contoh. Dan alhamdulillah ya, saya senang juga kalau begitu kan, jadi saya ngecopros sudah selama 3 pertemuan itu ada nyangkutnya gitu loh, ya kan? Berarti bukan masuk kanan keluar kanan lah, masuk kanan keluar kiri udah nggak apa-apa, yang penting kan di tengah-tengah masa agak ada nyangkut dikit gitu. Kalau yang enggak berarti masa biasanya kagak nyangkut, masa masih mental gitu. Ada penyumbat apa di situ kok bisa mental terus, masuk kanan keluar kanan masuk kiri, nggak ada yang mampir sama sekali. Nah, kalau ini kan kelihatan mampir gitu, ada yang singgah masih. Ya kita perlu begini nih, jadi sekali-kali mau murid kita ya begini, bahwa saya di sana sudah. Kemudian ayat 15-nya coba. Tolong siapa yang mewakili Bu Lasri, Bu Yan, atau siapa yang mau baca? Yang suaranya yang agak volumenya kayak itu ya. Iya, ayo. Dia Nah, belum itu. nih. Artinya didekatkan nggak apa-apa. Yang dulu taruh HP-nya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya coba. Ya, yang dekat. Wa idza hadaka ala an tusrika. Bisa nggak volumenya diperbesar dikit? Biar saya bisa nyimak, supaya saya dapat rahmat kalau bisa mendengarkan kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti huma wa syuhib huma
fid dunya makrufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabi'ukum bima kuntum ta'malun. Coba artinya yang keras. Siapa? Ibu? Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, mari kita simak. Ambil santai dulu. Baru jam 10:30. Iya, ada. Kita ngaji sampai jam 2 ya. Saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, wa in jahadaka, dan jika dia memaksamu, ya, ala antusyrika bi, agar engkau mensekutukan aku, ya, malaisalaka, yang tidak ada bagimu bi, dengannya, terhadapnya ilmu pengetahuan yang kamu tidak tahu. Fala tutihuma, jawabnya, maka jangan engkau mentaati keduanya, ya. Wasohibhuma, dan bergaullah kamu dengan keduanya, ya. Fit dunia, di dunia ini, ma'rufan, dengan pergaulan yang baik, artinya tetap bersikap baik pada mereka. Wattabi, dan hendaklah engkau mengikuti siapa? Sabila, jalan, man anaba ilayya, orang-orang yang inabah, yang mu'atabah, yang kembali kepadaku. Ikutilah jalan orang-orang yang perjalanannya adalah dalam rangka berjalan kembali kepadaku. Kenapa? Dia datang dariku, merantau ke dunia, dan sekarang dia berjalan kembali kepadaku. Ikuti jalannya orang yang berjalan di jalan Allah, menuju Allah. Oke ya. Summa, kemudian, ilayya, kepadaku, marji'ukum, tempat kembali kalian semua kepadaku, kata Allah. Wa unabbiukum, maka akan aku beritakan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, terhadap apa saja yang kalian amalkan waktu di dunia ini. Bisa dipahami? Ayat ini masih sebagai materi ya, materi itu bahan pelajaran atau bahan dakwah tentang birrul walidain. Birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Berarti ini masih ada hubungannya dengan ayat kalau kita nggak tahu ayat sebelumnya, ini nggak nyambung. Wa in jahadaka, dan jika dia memaksa kamu, ini dia siapa? Dia siapa? Kedua orang tua. Berarti kan ada hubungannya. Kenapa? Ayat sebelumnya menerangkan tentang wasiat Allah kepada manusia akan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu cara mencari materi. Jadi nggak mungkin, pasti ada nggak lanjutannya. Nah, ini ada lanjutannya ternyata. Untung kan kita kaji ulang ini. Kalau nggak, mungkin ini kelewat. Orang hanya tahu berbakti kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya misalnya tidak Islam misalnya? Kan itu sampai sekarang menjadi permasalahan.
ketika orang tuanya misalnya Nasrani atau Hindu atau Buddha, tiba-tiba anaknya masuk Islam misalnya, bagaimana? Kan nggak ada. Nah, justru lanjutannya ini baru. Bagaimana cara berbaktinya kalau ternyata orang tua kita begitu? Dia ternyata orang yang musyrik. Nah makanya, jadi materi ini harus 2 ayat ini diikutkan. Bisa dipakai khutbah ini, cakep. Ceramah cakep. Judulnya Birrul Walidain. Tema Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini akhlak bukan? Akhlak anak terhadap orang tua. Nah, ayo saya bacakan ya. Dari ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bahwa sainal insana biwalidayhi, dan aku wasiatkan kepada semua manusia agar mereka berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Sadarilah ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam kondisi yang lemah, semakin hari semakin bertambah lemah sampai melahirkan 9 bulan 10 hari. Sadari itu. Jangan sampai kita itu nggak punya akhlak terhadap orang tua. Coba lihat bagaimana wanita melahirkan. Suami juga harus bisa menghargai bagaimana perjuangan wanita. Jangan mau enak doang, nggak mau urusin waktu beranak. Ya enggak? Mau kalau beranak tungguin, dilus-lus sambil berdoa. Karena waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratim malikil mahmud. Jadi ketika lahir nggak pakai sesar, tapi suaminya nungguin. Saya nungguin dulu. Hana waladat Maryam, dulu Hana itu melahirkan Maryam, nggak pakai dukun, nggak pakai bidan. Wa Maryam waladat Isa, Maryam pun pernah melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Nggak ada dukun, nggak ada bidan. Akhirnya kita minta, ukhruj ayyuhal maulud, keluarlah, lahirlah, wahai anakku yang akan dilahirkan. Ukhruj ayyuhal maulud itu yang mau dilahirkan. Bi qudratin malikil mahmud, dengan kodrat irodat malikil mahmud, sang maharaja yang disembah, yang diibadahi. Terus Allah, oh iya, oh ngerti deh, lahir. Nggak berasa, kayak orang tidur malah habis ngelahirin tuh pules. Loh, kok habis ngelahirin malah pules? Saking enaknya, seenak waktu memasukkan. Mau ketawa. Itu makanya kalau ada apa-apa datang ke kiai itu berhati-hati. Ya kan? Dulu gitu enggak? Enggak, orang nggak tahu. Orang nggak mau nanya sama ayahnya. Nanya dong, ya mulai nih gitu. Atau kalau ada orang lain datang ya kan bawa air, celupin tangannya. Cik, sis. Sebagian disapu ke perutnya dari atas ke bawah. Cie. Keren ya? Keren. Itu orang tua. Oke ya, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan ibunya itu telah menyusui putranya yang dilahirkan 2 tahun. 2 tahun ibu-ibu punya kewajiban. Jadi itu punya kewajiban memberikan susunya kepada putrinya 2 tahun. Ibu 2 tahun apa 2 bulan? 2 tahun. 2 bulan? 2 tahun. Tenane. Iya. Saya ngaji begini dikomplain sama ibu-ibu. Gak gitu dong Pak, katanya.
Kami ini kan ibu-ibu, walaupun ibu-ibu muda. Kalau 2 tahun nanti bagaimana kalau ngampleh ya? Ibu sono, Pak. Ibu sana itu ya, ibu sana ya. Sana mana? Sana mana? Sono ya. Sono jauh ya. Kesinian dikit ya. Tetanggamu. Loh, aku kadang-kadang terus saya jawabnya nggak pakai dalil. Oke lah, Bu. Kenyotan apa Bu? Apa ya? Sudut apa sih? Isapan. Apa? Apa? Isapan. Kenyotan apa Pak? Ya sama aja lah isapan. Coba tolong diperhatikan Bu. Kira-kira sedotan bayi yang ibu susui dengan sedotan bapaknya mana yang lebih kencang? Ganas bapaknya kan. Aduh, ya jawab Bapak tuh. Tuh. Loh, Tahu sih. loh, sampean alasan nggak mau menyusui putra putrinya takut ngamplek, tapi nyusuin bapaknya bertahunan anteng banget. Mikir juga dia, nggak berani bantah lagi. Loh, sekarang air susu ibu itu hak anak bukan? Kalau hak itu wajib nggak diberikan? Wajib nggak? Ketika tidak kita berikan merampas nggak? Merampas hak anak. Itu Allah siapkan tuh anak apa untuk bapaknya? Anaknya. Ayo jujur ya, jujur. Oh, tadi bapaknya Iya. Loh, buktinya waktu istri belum hamil. Tolong yang istrinya tidak hamil, kabarin saya, keluar nggak air susunya? Boten. Oh, boten. Tetap anteng kan? Walaupun nggak ada airnya. Tapi begitu iya. Loh, ini fakta loh Bu. Ini ayat kauniyah. Kita kan takut. Lihat. Begitu wanita itu menikah, waktu menikah masih belum juga keluar, tapi begitu hamil, lambat laun mulai keluar tuh. Pertama rada bening-bening dikit. Kok Pak tahu pengalaman ya? Yang saya berdasar pengalaman bukan teori. Jadi kalau pertama masih bening-bening gitu, lama-lama makin lama-lama rada asin-asin, lama-lama asin-asin rada manis-manis ya kan Pak Dedi ya. Nah, itu pengalaman itu kan saya. Itu nggihnya mantep banget. Ya ini dia bang itu. Itu kan memang sengaja. Allah siapkan untuk siapa? Untuk cabang bayi kan, bukan untuk bapaknya. Nggak boleh dirampas itu. Makanya bapaknya ngalah 2 tahun. Bang Dedi merampas. Bapaknya mah nggak butuh isinya. Bapaknya mah kasih wadahnya juga udah anteng dia. Nggak butuh isi. Ini paham jadi Pak. Ini harus disadari. Makanya jangan salahkan anak. Ketika anak demo setelah lahir. Kenapa? Haknya dirampas sama bapak ibunya. Dari awal sampai udah mendidik seperti itu. Pak, maaf Pak, potong ya. Iya. Ada istilah anak disundul Pak. Hah? Anak sundulan. Anak sundulan. Ya kenapa? Jadi belum 2 tahun dia ada hamil lagi Pak. Itu gimana hukumnya Pak? Anak keguguran. Bukan Anak sudah belum 2 tahun hamil lagi gitu Pak. Itu kesundulan. Iya, kesundulan. Kesundulan kan? Iya. Nah iya. Sehingga ada anjuran atau dokter jangan Nggak boleh disuin. disuin. Ya, tetap kalau emang jatahnya yang loh, kesundulan misalnya kesundulannya enggak begitu lahir terus bunting lagi, ada nggak sih lahir begitu langsung bunting lagi? Ada. Dalam setahun selang ada. berapa bulan? Setahun berapa? Orang hamilnya aja 9 bulan. Yang meninggal 11 tahun. Enggak, 11 tahun. Memang anak lahir dulu. Oh. Emang bapaknya nggak pre itu kalau anak lahir Re. langsung dipakai. Pak, 40 hari. Nah taruhlah 40 hari ya kan? Kan ada jeda itu. Ya kan? Nah nunggu 9 bulan 10 hari taruhlah setahun. Baru punya adik kan? Iya kan? Hamil nunggu 9 bulan nggak? Nggak. Hah? Ya. Lah iya. Taruhlah sesundul-sundulnya 40 hari dipakai langsung jadi neh karena
Itu kebangetan banget itu. Ada emang Pak. Nggak sabar. Wah, ini nggak 2 tahun udah punya adik. nggak sabar nih. 2 tahun udah punya. Sabar tuh. Wajar nggak? Ya aja. Wajar kan? Iya. Ya wajar. Berarti ini anak kan sudah nyusu 2 tahun baru ada adiknya. Iya. Berarti susu kedua hak adiknya. Iya. Nah, terus apa yang mau dimasalahin? Ya kebagian. Tahun Pak. Nah? Belum 2 tahun. Hah? Sebelum 2 tahun. Usianya setahun berapa bulan itu hamil kan? Hamil, kemudian kata dokter nggak perlu disusui nih, karena ada apa ya? Darahnya di susunya itu campur sama susunya. Kata dokter begitu. Nggak disusui dulu sama kakaknya gitu. Campur? Ada katanya gitu. Ya, Ada nggak hamil. boleh. Udah Nggak hamil boleh. katanya, jadi nggak boleh menyusui lagi. Alasannya apa? Alasannya itu bilang pada kita air susu udah kecampur darah. Udah nggak bagus, Gitu. Pak. Kata siapa? Kata dokter Pak. Udah nggak bagus kalau masih. Darah nggak bagus tuh kalau keluar darah sini. Kalau udah di sini udah diproses. Udah diproses. Kecuali emang diperiksa ada penyakit. Beda itu ada rurotu tuh bekul roti. Kalau emang nggak ada apa-apa. Kita butuh darah. Loh, kalau darah itu dianggap itu lah, dulu saya suka dideh. Dideh itu darah ayam yang udah dinginepin. Ini darah masih segar campur susu kok. Susu bukan darah namanya. Gimana darah dianggap susu? Istilah orang tua gitu sih. Enggak lah, nggak ada masalah sebenarnya. Yang bermasalah bapaknya itu nggak sabar. Bapaknya kan di luar-luarnya aja. Apa? Bapaknya yang mempermasalahkan. Sebenarnya, cuman kan boleh nggak cuma gitu doang. Boleh tapi luar-luarnya aja kan nggak apa-apa. Hak anak ya berikan sama anak. Kan tetap 2 tahun itu baru adiknya keluar kan. Nah, iya. Allah udah punya aturan yang udah perhitungannya Allah tuh nggak pernah meleset Pak. Cuman manusia itu suka berangan-angan. Ya kan? Kalau emang ada kan dasarnya ada fungsinya. Ini loh Pak, menurut Quran, menurut hadis gitu. Ya Bu Yanti tadi kan saya tanya, cuman argumentasinya apa didukung oleh apa yang bersampan bicara? Katanya. Iya kan? Anak kuliah. Kita bukan ngaji majelis taklim loh di kuliahan loh. Oh iya, harus ilmiah. Ilmiah itu memang ada pengetahuan, jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena Pak Ina sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu tidak tanggung jawab kok tanpa pengetahuan. Tenang masih 10:30 kok. Pindah-pindah. Oke ya. Jadi gitu. Wa syai'al insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain, menyusui putra-putrinya selama 2 tahun. Akhirnya apa? Maka wahai anak-anak, aniskurli, bersyukurlah kamu kepadaku, bersyukurlah kepada Allah. Itu aku semua yang manage, aku semua yang fasilitasi, aku semua yang menyediakan air susunya. Kata Allah, bersyukur kepada aku. Terus apa? Wali daika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Karena dengan wasilah kedua orang tuamu itulah kamu bisa lahir ke alam dunia dan bisa ngenyap susu, dan orang tuamu sudah menjadi seorang ibu dan ayah yang amanah sehingga rela memberikan susunya kepada anaknya. Tuh. Jangan itu. Udah nggak usah. Susu gua kan lebih mahal daripada Sprite. Apa tuh begitu? Hitungan banget. Kasih kan. Susu gua lebih mahal kok. Siapa tuh? Paham ya? Akhlak gak? Nah, dalam seorang tua syukur. Terus kalau terjadi suatu masalah dalam rumah tangga,
Mungkin karena perbedaan sudut pandang, perbedaan pola pikir, perbedaan keyakinan berkumpul antara anak dan kedua orang tua. Taruhlah orang tuanya non muslim, anaknya muslim. Yang namanya orang tua maunya anak ngikutin, kamu harus ikut saya, kamu anak saya, yang gedein saya, sekolahin saya, kamu harus ikut saya. Sementara menurut pandangan akidah tauhid Islam, dia adalah musyrik misalnya. Bagaimana kalau orang tua kita ngajak-ngajak kita untuk musyrik, kita juga nggak pernah tahu, nggak pernah mempelajari keyakinan dia, ya kan? Nah ini ada jawaban. Wa in jahadaka ala tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tutihuma. Jawabannya. Oke? Wa in jahadaka, dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu ala antusyrika bi, supaya kamu mensekutukan aku ma laisa laka bihi ilmun, dengan apa yang kamu tidak ada pengetahuan tentang hal itu. Aku nggak tahu, masa saya mensekutukan Tuhan dengan ini, dengan kita nggak tahu, nggak kenal. Aku tahunya Tuhan itu Allah, misalnya. Ya kan? Bagaimana? Ini orang tua yang nyuruh-nyuruh, yang maksa. Allah tegas, fala tutihuma. Maka jangan engkau mengikuti, jangan engkau mentaati keduanya. Urusan ini kita tidak boleh taat sama kedua orang tua. Halo? Paham? Tapi jangan mentang-mentang kita nggak boleh taat sama orang tua terus kita ngelawan. Jaga akhlakmu. Bapak tetap bapak, ibu tetap ibu. Nggak ada mantan bapak, nggak ada mantan ibu. Yang ada mantan istri, mantan suami, mantan anak pun tidak ada. Oke? Anak nggak bisa dicari mantannya. Ini mantan anak saya nggak bisa. Kalau mantan istri banyak, mantan mertua masih banyak. Hanya banyak mantan-mantan itu. Kalau saya nggak punya istri, saya masih bisa cari istri lagi. Tapi kalau saya nggak punya anak, saya suka cari anak. Karena apa? Kalaupun saya punya anak, bukan anak saya, kan anak orang. Makanya anak nggak ada mantannya, orang tua nggak ada mantan. Walaupun akidah kita berbeda, jaga akhlak kepada orang tua. Caranya bagaimana? Wasohib huma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah ayah ibumu di dunia ini dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Tetap kamu harus santun, menghormati. Paham? Jangan malah jadi musuhan. Oke? Oke? Tetap. Saran ya, kirimin ya kan? Kirimin rendang 1 rantang, opor ya 1 ekor, ketupat 10 ya kan? Gulai nangka, sayur godok, gak sambele ya kan? Apa tape uli, sak dodolnya. Terus pulang jangan minta sangu. Bawa 4 rantang pulang segala macam dibuat. Nginep seminggu. Harus rugi orang tua. Nginep seminggu. Bawa anak 4 nginep seminggu ya. Pulang segala macam dibawain udah gitu nanti tentunya masing-masing 100.000 ya. 50.000 gitu. Tekor orang tua begitu. Ya, pegawai yang baik habis gajian. Anakku kok gimana rokoknya habis ya. Ini misalnya kan langsung beliin 3 slop begitu orang cuma 3 slop. Habis ke bensinnya. Slopnya ini. Slopnya ini gak enak. Iya kan? Nah, itu kan kalau beda. Kan ini nggak beda. Nggak usah terlalu mikir terlalu jauh. Ya. Bisa dipahami? Jelas nggak ayat ini? Jelas. Sistematis nggak? Sistematis. Jadi minggu depan saya tunggu bikin tema Birrul Walidaini dengan 2 ayat ini. Mudah kan? Enak kan Bu? Bikin kasih saya. Atau yang laki-laki bikin kasih saya nanti buat materi khotbah. Laki-laki ya, bapak-bapak ya. Laki. Ibu-ibu buat materi ceramah. Ini doang udah urut. Ibu bisa baling bercanda sambil apa ya kan?
di bawah soinal insana tadi pas kamalat umuhuwana nalawane wabisolufi amain itu kan fakta, ibu saksikan dan ibu-ibu merasakan itu enak ceritanya. Orang perempuan mah kalau mau tahu cowok nak jangan macam-macam sama ibu, tahu nggak surga di bawah kaki ibu, makanya bapakmu tuh guselnya di bawah sekitar kaki terus. Iya. Kalah. Karena di situ ada surga. Kira-kira seru nggak? Wah, nggak bisa ceramah begitu loh ya. Pokoknya pengajian bulanan ibu yang ceramah. Gantian, kita udah punya kok kantor. Cukup dengan 2 materi, ini udah ramai ibu ceramah 1 jam. Kan diselingin mas, belum lagi diselingin selawatan. Ayo kita selawatan dulu bu, biar jangan tegang. Enak. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo bareng-bareng. Salatullah. Wah, blok kan sejak salatan aja angel lepol. Bagaimana jenengan mau pengen dapat sapaan mau dijak sapa sholawatan aja susah. Ya kan? Coba sholawatan nggak mau. Oh cuma salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapa itu yang sholawatan? Ustadzah Baitin. Oh iya, pantas ya, enak ya lagunya. Iya, kayak rada ada genit-genitnya. Enak belakangnya. Seru ya kan? Terus diringin dah. Yang bahasa saya Indonesia. Ya kan? Indonesia. Bila Israel datang memanggil, jasad membujur di pembaringan, seluruh tubuh terus menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Assalatu. Ayo kita lanjut ibu-ibu. Keren nggak? Keren. Oh, masuk kayak itu pak. Kira Mbak tuh baru sadar kalau ayahnya bisa begitu. Tahu gitu dari dulu gua ngikutin ngaji ayah kan kita baru aja. Jadi ini ayah yang bisa dibanggakan oleh putra putrinya. Sekarang timbal baliknya, mana anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan? Balas budimu mana? Akhlakmu mana? Goblok. Enak ya. Jadi menasehati tanpa menyentuh. Enggak. Coba kalau sengaja dinasihatin, kan kesana perintah. Gua diomelin mulu sama ayah ini. Diusir rame tuh. Ayo prewek. Kalau gini kan enggak, dia ketawa-ketawa ya, suaminya ketawa-ketawa. Ini namanya ayah yang bijak. Sana. Ayah Luqmanul Hakim. Ngajinya surat Luqman. Oke ya. Jadi basoke buma fit dunia ma'rufan. Terus kamu harus bagaimana pendirianmu? Buat tabi dan kamu tetap harus mengikuti sabila jalan man anabailaya, orang-orang yang berjalan menuju aku. Ikuti jalannya orang-orang yang berjalan kembali kepadaku. Ku siapa? Allah. Orang yang berjalan kembali, berjalan di jalan. Ikuti orang yang berjalan. Kenapa? Suma ilayya marjiukum. Kemudian hanya kepadamu kembali kalian, nggak kemana-mana. Kalau kalian nggak mengikuti jalannya orang yang kembali kepadaku, mau kembali kemana kalian? Halo, mau kembali kemana? Mau gentayangan di pohon nangka? Mau begitu? Halo. Nah nanti kalau sudah kembali kepadaku, fa'unabi hukum.
aku kabarkan kepada kalian. Bima kuntum tak malu terhadap apa saja yang kalian amalkan waktu di dunia. Oh, ini amalmu. Kamu sabar sambil ngajar-ngajar, kamu datang untuk kuliahmu balikin. Setelah bisa engkau sampaikan sesuai dengan jurusan kuliahmu. Sebagai mubalikin dan mubalighat, sebagai dai dan daiyah, sebagai murabbi dan murabbiyah. Ini amalmu semua. Ini semua aku lipat gandakan, dan ini nanti yang lebih dahulu masuk surga sebelum orang kaya dan sebelum orang-orang yang dapat. Amin. Ini yang masuk surga duluan sebelum orang kaya dan sebelum orang mati sakit. Ini kamu masuk duluan. Kalau kamu belum masuk duluan, keren nggak? Keren nggak? Perlu nggak begini? Biarin, gajar-gajar nggak apa-apa. Mau emang ngantuk kok. Bayangkan jam 2 udah diobrak-obrak sama suami. Ya kan? Udah diobrak-obrak suami. Ya. Iya benar. Nungguin subuh ya kan? Mau subuh diajak mandi bareng, diobrak-obrak lagi. Subuhan bareng, habis subuhan bareng. Yang masak, yang ngapain, gimana nggak kuliah ngantuk. Iya bun, bendahara. Oh bendahara emang kamu enggak? Iya. Udah 3:30 mau subuhan. Iya ya, masuk ke dalam. Gobrek kok enggak buka-buka. Lewat. Lah kok yang adzan Mbah Min, aku ya kok enggak antri gitu ya. Wah, jebul apa melungker katanya, habis baru mau itu mau ganti sarung ya, sarungnya diseret-seret. Aku ya orang tua yang ngajarin lah. Wah itu fakta itu. Terus saya kan tidurnya siang. Iya. Saya habis subuh ngopi. Tahu Seluk Beluk mantu bagaimana itu tahu. Masa pertumbuhan. Nah itu kan ngaku kan masa bertumbuhan. Ngono ya talkin bareng ini. Terus mulai ngamalno talkin hanya kapan wong subuh saya melungker. Terus bayatnya gimana? Kan udah dibilang siap enggak? Kalau enggak siap enggak usah. Siap. Ngono. Ah, gua lihat mana yang pada siap mana. Udah dibilang loh ya, kalau kamu enggak jalankan berarti kamu khianat terhadap dirimu sendiri. Karena kamu sendiri yang janji. Ya siap, wah ya, jebul kepo-kepo doang ya kan, mana yang kemarin sih bilang siap-siap, sampai pingsan-pingsan loh ibu, sampai pingsan-pingsan, ada yang pingsan bu, jam setengah tiga ya, jam berapa itu yang pingsan itu, setengah tiga, benar-benar, makanya saya nanam kedondong, subur kedondong, salah, menteri, udah mulai garing-garing. Duku mati. Jadi yang jalan apa? Yang dituntun juga masih terseok-seok. Boro-boro mau jalan pelan-pelan timi-timi gitu. Orang belum ada yang jalan, dukune mati. Condong ceker. Jadi mental gendongan kabeh. Itu ayat kauniyah. Saya nggak mungkin saya melakukan sesuatu sia-sia. Kenapa saya tiba-tiba harus berusaha? Loh, saya jangan dondong ini mahal harganya. 2 pohon saya beli, Bu. 1 pohon, yang 1 pohon Pak Dedi bawa ya. Yang 1 pohon saya beli 1 juta lebih nih. 1 juta lebih yang ini, yang mana Bu? Yang kita bawa, yang mana Bu? Yang sana apa yang ini? Ini 1 juta lebih. Lah beneran, saya beli di Trubus, di Mekarsari, di Trubus ya. Saya bawa mobil, kalau nggak pakai mobil susah bawanya. Saksinya ada kok, ada Andri, ada Pulasri, ada Betty, ada Gio, terus apa lagi? Grace ya? Berry itu, 6 orang saksinya. 1 juta lebih itu. Beneran. 1 juta lebih nggak Bun? Ini bendahara loh, yang tahu. Yang hitung. Tundung. Tapi subur.
Ya lumayan bisa buat gendong sampean aja, mudah-mudahan dikasih kuat gendong terus. Kapan sampean mau belajar diri tak mau? Kapan sampean mau jalan ini ya? Ya, oke ya. Jadi kita kembali semua akan ditampakkan nanti. Ini loh amalmu dulu. Aku kabarkan masing-masing. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairai wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai. Mana yang taat, mana yang tidak, mana yang amanat, mana yang khianat, itu ditampakkan nanti. Kamu mau khianat atau khianat sama dirimu sendiri loh itu, bukan sama Allah. Kamu dolimin dirimu sendiri loh. Kamu yang janji sendiri sama Allah kok. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Ya Allah bahwa itu. Kalau kamu tenanan, Allah yang akan bimbing kamu. Itu betul kamu sama. Kita pasti nyampe. Tapi waman aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran azima. Tapi kalau dia mematuhi, mentaati apa yang dia janjikan itu kepada Allah, Allah yang akan melimpahkan kesuburan, kemakmuran, kehidupan yang berkah. Karena apa? Wa allawis taqomu ala tariqati la asqainahu ma'an. Surat apa? Tuh enggak tahu. Surat Al-Jin ayat 16. Tuh tahu Bu ya, Dede tahu. Tidak ada rekomendasinya, bukan ngomong. Kalau yang tadi surat Al-Fat ayat 10. Masalah mubaya'ah. Keren ya? Oke. Jadi sampean jangan khawatir. Saya baca hadis riwayat. Ketika terjadi suatu hari kiamat, itu kan orang digiring kepada maksar. Udah tahu lah cerita ini ya. Ini masyhur lah cerita ini. Itu antri nggak? Di mana? Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim. Ada yang bilang, nanti kalau korbannya gede, perbesarlah korbanmu, gemukkan korbanmu, karena itu nanti akan menjadi tungganganmu di Siratal Mustaqim. Bener apa enggak? Bener apa enggak itu? Coba baca surat Al-Had ayat 37. Biar kita. Kalau ini jelas. Al-Had ayat 37. Artinya aja Bu kalau yang enggak ketemu. Begitu caranya argumentasi. Apa coba? Siapa yang udah ketemu? Teriak. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Layyanallaha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, ya, daging kurban, daging kambing, daging unta, daging sapi, nggak akan sampai kepada Allah. Wala dima'uha, dan nggak sampai juga darah-darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Mungkin nggak takwa itu bisa dicapai tanpa ilmu? Jadi kuluman binggori ilmin ya'mal a'maluhu mardud latub balu. Siapa orang beramal tanpa mengetahui ilmunya, amalnya mardud ditolak. Latub balu pasti tidak diterima. Ada surat Al-37? Ada bener artinya gitu? Nggak sampai. Bagaimana mau baik jadi bisa tuh menjadi tunggangan? Jadi namanya nggak nyampe kepada Allah. Jangan bangga-banggaan dengan gede-gedenya korban. Jadi ketakwaanmu itu yang benar. Justru dengan itu bisa ada potensi riya. Disebut-sebut. Wah keren tuh kayak itu tuh korbannya paling gede dari 13 soal. Begitu dengar langsung ujub. Iya siapa dulu buat juragan SD. Pokoknya di sini paling gede mau sapi gua doang dah. Bangga apa tidak? Bangga. Ujung-ujungnya nanti kibir. Iya. Jadi ada kibir seberang di sapi itu terhalang untuk masuk surga. Dan nyampe. Nanti berentangan dengan Tuhan. Orang yang punya pendapat begitu. Oke ya. Nah, jadi cerita nanti pas digiring. Yang pertama, orang mati syahid. Gimana kamu? Saya mau dari surga dong. Kenapa? Kan orang mati syahid balasannya surga.
Lu mau masuk surga lu kagak malu tuh sama orang kaya. Lu bisa perang mati di jalan Allah kan pakai senjata. Terus yang modalin yang beli senjata itu duitnya dari mana? Dari orang-orang kaya itu yang dia berinfak di jalan Allah. Buat beli pakaianmu, buat beli apa supaya kamu bisa naik kendaraan untuk bisa perang di jalan Allah sampai kamu bisa menjadi syahid. Malu dong sama yang kayain. Oh iya ya, iya orang kaya mas. Agak jadi kan yang syahid. Yang kaya, aduh, udah mau surga lah, kenapa? Katanya kan, nanti yang bermanfaat kalau itu sedekah jariah, sampai jariah saya banyak, gini. Dari mana kamu tahu bahwa infak itu bisa membuat menyelamatkan kamu dan mengantarkan kamu untuk bisa masuk surga? Pahalanya besar. Dari yai saya. Nah, kamu sekarang mau masuk surga duluan, sebenarnya kiaimu masih di belakang sono. Enak nggak lo? Enak nggak nanti sampai masuk surga sebenarnya kiainya belum? Nggak enak kan? Malu? Jadi yang masuk surga siapa? Kiainya dulu. Kiainya siapa? Iya, makanya sampean kudu bisa jadi ustaz, jadi nanti sampai duluan, betul nggak? Fadlul alimi alal abidi kafadlil komari ala sairil kawakib. Keutamaan orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmunya kepada umat, yaitu dengan seluruh para ahli ibadah. Ini orang alim nih, aduh. Dengan seluruh ahli ibadah itu diibaratkan seperti bulan purnama dan seluruh bintang di langit. Nanti kalau ada bulan purnama, kalah nggak semua bintang-bintang cahayanya? Kalah. Lebih utama mana? Bulan. Padahal cuma satu. Bintang di langit? Miliaran. Bagaimana? Oke? Oke dah. Keren kan? Bisa bikin makalah ini? Oh, perlihatkan nanti. Nanti sampai nih, orang berilmu itu tawadu. Punya akal perahu, monggo silakan. Itu dulu. Kiai itu sebetulnya bukan dia nggak bisa hidup sendiri, tapi karena ketawaduannya, ya kan, mencontohkan akhlak kepada. Aku pengen juga kan malah barokahnya para santri. Loh, kan namanya jangan mentang-mentang kiai itu dialog enggak. Kiai itu karena tawadu, ya kan? Aku juga pengen dong malah barokahnya santri. Santrinya dulu biar bau tangan santri kan. Ya, guys, bau-bau amis-amis sedikit lah apa-apa. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Udah, ini dulu kita diskusi kita. Jadi ini udah bisa dibuka materi ya. Materi khotbah, materi ceramah, kultum atau pengajian. Siap? Coba iseng-iseng nanti di rumah ada waktu nulis referensinya 2 ayat ini. Judulnya apa temanya? Birrul Walidain. Itu temanya. Kan ada tema, ada materinya ya itu. Materinya 2 ayat ini ya. Surat Luqman ayat 14 dan 5. Ini materinya. Metodenya monggo. Mau metode bil harfi dengan sampai membuat tulisan, kemudian sudah dibaca rapi nih, cakep. Di print, di ketik, di fotokopi, bagi-bagikan ke jamaah tawajuan. Nanti dibaca-baca di rumah, kira-kira jadi ilmunya bermanfaat ya. Namanya dakwah dengan metode tulisan atau sampaikan lewat arisan keluarga, lewat apa. Dan itu semua orang akan tersentuh karena semua orang punya 2 orang tua. Oke? Bisa dipahami? Yang khotib silakan dipahami. Kita belum nyampe ke materi itu. Teknik, kita belum bicara teknik ya. Kita bicara apa namanya hujah. Artinya referensi, dasar-dasar yang kita gunakan untuk berargumentasi. Dari firman Allah maupun dari sabda Rasulullah, itu dasarnya itu. Gampang kan? Gampang kan kalau udah tahu kan? Kemarin sampai gini, susah karena belum diajar. Kalau begini kan jadi gampang kan? Gampang kan? Kok berat banget ngomong kan? Orang cuma manggut-manggut aja kok susah. Manggut apa susah? Manggut ya? Oke, ada yang mau ditanyakan?
Ada? Gak apa-apa, baru setengah 11. Ini akhlak ya. Nanti selesai ini baru nanti. Kan kemarin kan yang ditulis ilmu, akidah, ibadah syariah, akhlak. Dan ini adalah pokok-pokok ajaran Islam 3. Akidah, syariah, akhlak. Nah, akidah, syariah, akhlak itu harus ditunjang dengan ilmu. Cuman 3 itu dalam Islam. Pokok-pokok ajaran Islam. Ada yang ditanyakan? Berat amat kelihatannya. Cekap? Cekap. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala